Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran biologi. Pada hari ini, kita akan belajar tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah. Tahukah Anda bahwa manusia memiliki rasa penasaran setelah melihat atau membaca sesuatu? Rasa penasaran inilah yang mendorong timbulnya berbagai pertanyaan tentang sesuatu tersebut. Para peneliti biasanya memiliki metode tertentu untuk menemukan pertanyaan sampai ditemukan jawabannya. Selanjutnya, hasil jawaban tersebut dituliskan dalam suatu metode tertentu. Nah, metode ilmiah ini yang biasanya digunakan oleh para ahli dalam melakukan penelitian dan bereksperimen untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru. Sebelum kita melanjutkan bagaimana tentang metode ilmiah, kita harus tahu dulu ada yang namanya sikap ilmiah. Jadi sikap ilmiah ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh para ilmuwan atau para peneliti. Nah, sikap ini diantaranya adalah yang pertama, peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian yang terjadi di sekitar. Jadi kita harus tahu tentang apa sih permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian, yang kedua, kita tidak percaya pada tahayul, tetapi kita harus bisa membuktikan kebenarannya dari apa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian, yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena dengan rasa ingin tahu, kita pasti akan penasaran bagaimana permasalahan tersebut bisa kita pecahkan. Kemudian, kita harus memiliki minat yang besar untuk dapat menghasilkan suatu produk sains. Kalau kita sudah memiliki minat yang besar, kita akan termotivasi untuk mau meneliti. Kemudian, selain itu ada berpikir logis, terbuka, mau menerima kritik dan pendapat yang benar dari orang lain. Kemudian, jujur dan objektif terhadap hasil penelitian. Jujur ini sangat penting, karena dengan kejujuran kita akan menghasilkan hasil penelitian yang benar-benar objektif. Kemudian, kita harus teliti, tekun, tidak mudah putus asa dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, optimis juga sangat penting demi keberhasilan penelitian. Selanjutnya ada juga bersikap hormat terhadap peneliti lainnya ataupun orang lain. Jadi, kita harus menghormati dan menghargai bagaimana peneliti-peneliti sebelum kita atau orang lain sebelum kita yang melakukan penelitian. Kemudian, rasa menghargai terhadap hasil penelitian dan penemuan orang lain ini juga sangat penting. Karena dengan menghargai penelitian orang lain, kita bisa melakukan perbaikan atau mungkin menambah atau mungkin demi kebaikan dari peneliti-peneliti sebelumnya, kita bisa sangat menghargai dari penelitian ya. Jadi kita harus menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui sebenarnya bagaimanakah langkah-langkah dari metode ilmiah. Metode ilmiah, langkah yang pertama, kita menemukan dan merumuskan masalah. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menemukan masalah. Kemudian selanjutnya merumuskan masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya ada menyusun hipotesis. Yang ketiga ada melakukan percobaan atau eksperimen. Yang keempat, pengambilan data dan analisis data. Yang kelima, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian pada khalayak atau biasanya berupa laporan. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu. Tadi yang pertama adalah menemukan dan merumuskan masalah. Masalah ini bisa kita dapatkan dari kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimanakah kita menemukan dan merumuskan masalah tersebut? Ini saya memberikan sebuah contoh agar kalian mudah dalam memahami. Jadi, di sini saya memberikan contoh.
Juna ingin mengamati tentang pertumbuhan kacang hijau. Nah, kita sudah menemukan sebuah masalah, ya. Jadi di sini Juna masalahnya apa? Dia ingin tahu, dia ingin mengamati pertumbuhan kacang hijau. Nah, tentu saja pertumbuhan kacang hijau ini nanti akan diperlakukan pada tempat yang berbeda. Karena kalau tidak pada tempat yang berbeda, kita tidak akan tahu bagaimana perbedaan pertumbuhan kacang hijau. Nah, ini adalah yang pertama, kita sudah menemukan dan merumuskan masalah. Kemudian selanjutnya dalam pengamatan tersebut, jadi masih melanjutkan yang pengamatan tadi, permasalahan dari Juna tersebut, dia mengetahui bahwa ada perbedaan antara dua tanaman kacang hijau yang diperlakukan pada keadaan terang atau di luar ruangan dan pada keadaan gelap atau di dalam ruangan. Ini jelas terlihat ada perbedaan. Nah, untuk membuktikan, langkah yang dilakukan adalah melakukan pengamatan. Setelah melakukan pengamatan, itu adalah membuat rumusan masalah. Jadi, Juna tadi sudah menemukan sebuah masalah. Kenapa kok kacang hijau yang ada di tempat terang dan gelap itu berbeda? Dia ingin membuktikan, dia ingin tahu apakah ada perbedaan antara kacang hijau di tempat gelap dan terang. Nah, setelah melakukan pengamatan, kita juga bisa membuat selanjutnya merumuskan masalah. Rumusan masalah ini harus berupa pertanyaan atau dengan kata lain diawali dengan kata tanya. Contohnya, apakah, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Rumusan masalah yang bisa dibuat pada penelitian yang ingin dilakukan Juna adalah apakah ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Dari sini kita bisa tahu, di sini adalah awalan apakah. Jadi terlihat bahwa rumusan masalah ini adalah berupa pertanyaan yang diawali dengan kata tanya. Langkah berikutnya, sebelum kita ke langkah yang kedua, kita harus tahu dulu variabel dalam penelitian. Jadi ada beberapa variabel dalam penelitian. Di antaranya yang pertama adalah variabel bebas atau biasa dikatakan variabel percobaan atau variabel manipulasi. Nah, apa yang disebut variabel bebas? Variabel bebas merupakan variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu percobaan. Pada percobaan Juna tadi, Juna mengamati ada variabel yang diperlakukan berbeda, yaitu intensitas cahaya. Yang satu diberikan pada intensitas cahaya yang penuh, yaitu di luar ruangan, dan yang satu adalah intensitas cahaya yang kurang, yaitu di dalam ruangan. Nah, dari sini akan terlihat bahwa intensitas cahaya ini termasuk variabel bebas. Bebas berarti bisa dalam keadaan apapun atau bisa dimanipulasi keadaannya yang berbeda. Jadi itu memang dibuat sengaja tidak sama, ya. Kemudian selanjutnya adalah variabel terikat. Kalau variabel terikat ini adalah variabel yang muncul karena perlakuan variabel bebas. Jadi akibat intensitas cahaya, apa yang ingin kita teliti, apa yang ingin kita amati, apa yang ingin kita ukur, inilah yang disebut variabel terikat. Jadi variabel terikat dalam penelitian yang dilakukan Juna itu adalah panjang batang kecambah. Nah, variabel terikat, kalian ingat, terikat berarti hanya variabel itulah yang diamati. Jadi beda dengan bebas. Kalau bebas itu dia dibuat beda-beda. Antara satu dengan yang lain dibuat tidak sama. Tapi kalau terikat semua sama. Contohnya panjang batang kecambah. Jadi baik intensitas cahaya yang tadi di tempat redup atau di dalam ruangan
Dia yang diamati adalah variabel berikutnya panjang batang kecambah. Baik intensitasnya yang ada di intensitas cahaya tinggi atau di luar ruangan, yang diamati atau diukur adalah panjang batang kecambah. Nah, dari sini terlihat kan perbedaannya, bahwa kalau bebas itu variabelnya dibuat tidak sama. Kalau terikat itu adalah variabel yang diamati atau diukur itu sama. Kemudian selanjutnya variabel kontrol itu adalah variabel yang dibuat sama dalam suatu percobaan. Contohnya di sini adalah kualitas biji yang dikecambahkan. Jadi jenis kacang hijaunya itu adalah jenis yang sama. Misalkan akan ditumbuhkan pada tanah, itu juga kita menggunakan tanah dengan jenis yang sama. Jadi itu variabel yang digunakan untuk mengontrol ya, diperlakukan pada kondisi yang sama. Kemudian yang terakhir, terkadang kita juga ada yang namanya variabel pengganggu, namanya saja pengganggu. Berarti ini variabel yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengganggu hasil percobaan. Contohnya serangga. Tiba-tiba ada pengganggu serangga. Nah, ini juga akan mempengaruhi pada hasil penelitian kita. Jadi kita harus mengulang jika ada variabel pengganggu karena ini tidak diharapkan terjadi. Nah, dari keempat variabel ini saya harapkan kalian sudah paham mengenai variabel dalam penelitian. Selanjutnya, langkah yang kedua dalam metode ilmiah adalah menyusun hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan yang diperoleh berdasarkan data atau keterangan selama observasi atau pengamatan. Nah, hipotesis ini ada dua macam. Yang pertama, hipotesis nol atau H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang harus digarisbawahi adalah kalau hipotesis nol adalah tidak ada pengaruh, menyatakan tidak ada pengaruh. Sedangkan hipotesis kerja atau hipotesis penelitian atau H1 itu menyatakan ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi ketika dalam suatu penelitian yang kita harapkan adalah hipotesis kerja atau hipotesis penelitian ini diterima. Jadi kita mengharapkan bahwa jawaban sementaranya adalah ada pengaruh variabel bebasnya tadi adalah intensitas cahaya terhadap pertumbuhan panjang kacang hijau. Nah, di sini adalah hipotesis kerja. Nah, di sini saya akan memperjelas lagi hipotesis dari contoh. Kalau H0, cahaya tidak mempengaruhi atau tidak ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kalau H1, hipotesis penelitian atau hipotesis kerja itu adalah mempengaruhi atau ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Langkah yang ketiga, selanjutnya kita melakukan percobaan. Dalam melakukan percobaan, kita harus tahu secara jelas ya bagaimana langkah-langkah dalam percobaan kita. Cara kerjanya seperti apa, kita harus tahu dan jelas dan harus melakukannya dengan benar. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan percobaan atau eksperimen, tentu saja kita akan menghasilkan atau mendapatkan data. Kemudian data ini selanjutnya adalah kita analisis. Nah, di sini saya memberikan contoh. Ini adalah data dari hasil pengamatan tinggi tanaman, kacang hijau yang berada di tempat gelap dan kacang hijau yang berada di tempat yang terang. Di sini ada gambarnya yang tadi juga sudah saya perlihatkan bahwa dari tinggi tanaman setelah diukur dengan penggaris ya, pastinya kita tahu di sini ada gelap dan terang ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Pada hari terakhir ini kita lihat pada tempat gelap itu ternyata tingginya 10 cm, sedangkan pada tempat yang terang tingginya 3,5 cm. Kita ibaratkan ini ya dari hasil penelitian tadi. Nah, kita tahu bahwa dari hasil data tinggi tanaman kita lihat ternyata tinggi tanaman yang ada di tempat gelap itu dia cepat melakukan atau dia cepat menunjukkan bahwa
dia lebih tinggi daripada tempat yang terang. Tetapi ada perbedaan lain selain tinggi, yaitu adalah daunnya. Kita lihat daunnya, kalau yang di tempat terang, dia daunnya berwarna hijau, sedangkan di tempat yang gelap, daunnya berwarna kuning. Nah, berarti kita memperoleh dua data yang berbeda. Yang satu adalah tinggi tanaman, yang kedua adalah warna daun pada kacang hijau. Nah, dari data penelitian tersebut, kita akan memperoleh bahwa data hasil pengamatan itu ada dua macam. Yang pertama, data kualitatif. Yang kedua adalah data kuantitatif. Apa perbedaannya? Kita bahas satu persatu. Kalau data kualitatif itu adalah data yang tidak dinyatakan dengan angka atau bersifat cenderung subjektif atau tergantung pada pengamat. Nah, dari hasil yang tadi sudah saya tunjukkan, itu terlihat bahwa data kualitatif yang tidak dinyatakan dengan angka tadi adalah apa tadi? Nah, ya benar sekali ya, bahwa data kualitatif tadi adalah warna daunnya. Bahwa yang di tempat yang terang warna daunnya hijau, sedangkan di tempat yang gelap itu warna daunnya kuning. Nah, itu datanya tidak dinyatakan dengan angka, tetapi berdasarkan pengamatan dari si pengamat atau dia biasanya cenderung subjektif. Nah, kalau data kuantitatif berarti datanya dinyatakan dengan angka. Kalau tadi diperoleh bahwa kuantitatifnya adalah berupa tinggi tanaman, karena kalau berupa angka tentu saja ada alat pengukur yang jelas, misalkan penggaris. Jadi sekali lagi, data kuantitatif itu adalah bisa diangkakan, yaitu berupa tinggi tanaman dalam ukuran cm, tetapi kalau data kualitatif adalah data yang dia tidak bisa diangkakan atau bersifat subjektif, misalkan adalah daun dari pertumbuhan kecambah kacang hijau ini. Yang satu di tempat terang berwarna hijau dan yang satu berwarna kuning ketika ditempatkan di tempat yang gelap. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan data, kemudian menganalisis data tersebut, tentu saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang diajukan. Tadi hipotesis ada dua, H0 dan H1. Nah, dari membuat kesimpulan ini kita ada dua kemungkinan. Hipotesis diterima, jadi hipotesisnya ini yang H1 atau hipotesis penelitian itu ya, itu diterima jika sesuai dengan hasil percobaan. Jadi tadi H1-nya adalah ada pengaruh sinar matahari atau cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Itu berarti kalau ada pengaruh, berarti hipotesisnya diterima. Tetapi kalau hipotesis ditolak jika tidak sesuai dengan hasil percobaan. Jadi misalkan H0-nya tadi kan tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh berarti dia H0 kan. Apakah tidak ada pengaruh? Ternyata kan ada pengaruh, berarti yang diterima adalah hipotesis H1-nya. Nah, setelah kita melakukan percobaan, mengambil kesimpulan, tentu saja yang terakhir itu adalah membuat laporan. Laporan biasanya mengandung unsur-unsur yang ada di sini, mulai judul, abstrak, prakata atau kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, rangka teori dan pengajuan hipotesis, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, ketika kalian sudah melakukan suatu praktikum atau percobaan, tentu saja kalian juga harus membuat laporan. Ini adalah contoh bagaimana langkah-langkah kalian dalam membuat laporan praktikum. Tentu saja yang pertama covernya ini harus berisi judul ya, judul kegiatan dan identitas siswa atau kelompok. Kemudian tujuan kegiatan, landasan teori, ini ada di lembar selanjutnya mulai di bab 1 ya. Kemudian alat dan bahan, cara kerja,
bisa berupa kalimat, skema maupun gambar, kemudian data hasil pengamatan, jawaban pertanyaan, grafik atau diagram jika perlu, pembahasan, misalkan dari hasil diskusi kelompok, kemudian ada kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran biasanya berupa foto atau laporan sementara dari kegiatan. Nah, untuk format penulisan laporan, biasanya seperti ini lebih detailnya. Pada bab 1 atau pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, manfaat, dan definisi operasional. Sedangkan bab 2 ini adalah berisi kajian teori atau landasan teori. Nah, bab 3 ini tentang metodologi penelitian yang ada di dalamnya diantaranya adalah alat dan bahan, cara kerja, waktu dan tempat penelitian, variabel, jenis data, dan metode pengumpulan data. Sedangkan bab 4 nanti berisi hasil dan analisis data. Dan yang terakhir penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dan jangan lupa kalian harus menuliskan daftar pustaka dengan format nama penulis dari pustaka yang kita ambil biasanya ditulis terbalik. Misalkan Dian Riviana berarti menulisnya Riviana, Dian, kemudian titik, tahun dari buku yang kita rujuk, kemudian titik, judul, biasanya judulnya ditulis miring, kemudian kota terbit dan titik 2, nama penerbit. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pembelajaran biologi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.